Henshin. Hello guys, welcome to my channel di Mr. Tokusatsu Channel. Jadi hari ini gue mau bahas tentang Kamen Rider Revice yang kemarin baru tayang perdana gitu ya. Dan hari ini gue baru nonton dan first impression gue tentang Kamen Rider Revice ini cukup keren, menarik juga untuk dibahas di channel gue ini. Jadi gue mau review tentang episode 1 Kamen Rider Revice. Jadi pada tahun 1971 gitu ya di Amerika Serikat eh, ada gitu penelitian tentang V-stem gitu, dan sebelum peneliti ini dia meneliti sesuatu, dia kebingungan gitu, ada benda yang di tangannya itu kayak aneh aja gitu dan bersinar gitu. Lalu gue eh, keinget sama yang ada di Kamen Rider Build juga. Dia meneliti kotak Pandora ini dan kita bisa melihat bahwa kotak Pandora ini cukup berbahaya gitu di series Kamen Rider Build. Dan habis itu kita berlanjut ke scene berikutnya tentang si Aguilera ini sama dua temen cowoknya gitu. Jadi kayak memasukkan dia memasukkan V-stem ke dalam tubuh manusia, dan V-stem ini yang digunakan Kamen Rider Revice yaitu yang T-Rex punya gitu. Dan Aguilera punya ini punya banyak V-stem gitu, dan dia kayak merasuki ke tubuh manusia, jadi kayak keinget gitu ya di series Kamen Rider Forze yang memasukkan juga switchnya ke tubuh manusia, tapi switchnya yang jahat gitu. Oke, nah, lalu berlanjut ke scene ada di mana dua peneliti, salah satunya yang membuat rider system, dan seingat gue ada gitu salah satu dari mereka yang uh, Toku fans, dan itu cukup keren sih karena ya. Lalu peneliti ini menjelaskan gitu ya bahwa akan ada satu orang yang akan menggunakan belt Kamen Rider Revice ini, yaitu si Igarashi Daiji ini, karena cuma dia gitu yang bisa memakai belt Kamen Rider Revice ini. Lanjut gitu ya dengan scene Igarashi Daiji lagi menyapa menyapa foto pemain bola gitu. Dan kalau kalau kita tahu bahwa dia itu ingin gitu menjadi pemain bola yang profesional, karena sempat ditanyakan juga kepada kakak atau adiknya gitu, dan dia cukup bingung gitu, mungkin ada pertimbangan gitu kan antara dia mau menjadi Kamen Rider atau menjadi pemain bola profesional gitu. Lalu setelah itu dia langsung gitu ya melakukan pekerjaan rumah, khususnya melayani pelanggan. Eh, dan juga kita bisa melihat di scene ini mereka si Igarashi ini bersama keluarganya sedang gitu melayani para pelanggan gitu. Dan di scene ini cukup lucu gitu karena si Vice yang ada di dalam tubuhnya Igarashi Daiji ini dia keluar gitu tiba-tiba, dan ya si Igarashi kaget, dan para pelanggannya itu nggak nyadar, pokoknya cuma si Igarashi Daiji aja yang bisa melihat si Vice ini. Dan habis itu berlanjut dengan scene di mana ada 50 50 logo Kamen Rider, dan itu membuat gue terkesan banget karena ada gitu ya, kalau di Marvel kan ada ya tentang kalau misalnya sebelum filmnya dimulai ada gitu tulisan Marvel, habis itu ada hero-heronya gitu, dan ini kayak mirip banget gitu, 50 Kamen Rider, terus ada banyak lah Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Saber, dan lain-lain gitu lah. Dan itu keren banget gitu yang 50 logo 50 Kamen Rider itu. Lalu setelah scene dari 50
50 Kamen Rider itu berlanjutlah ke keluarga Igarashi yang sedang makan malam gitu bersama keluarganya. Singkat cerita si Vice ini rusuh lagi gitu karena eh, dia dia tugasnya kan kayak memangsa manusia gitu. Tapi si Igarashi langsung melindungi gitu mamanya karena ya mamanya gitu. Dan juga dia belum tahu gitu bahwa si Vice ini siapa. Dia cuma, menurut gua dia cuma tahu gitu kalau uh, si Vice ini kayak musuh lah gitu, kayak musuh dia, dan dia belum tahu kalau bahwa dia itu rekan kerjanya si Vice ini. Lalu ke scene berikutnya si Aguilera ini datang lagi gitu ke markas yang ada di mana di di tempat itu, dan juga dia kayak pengen gitu membasmi yang para dead para pembasmi deathmatch ini. Jadi eh, Aguilera langsung gitu kayak suruh para deathmatch ini menyerang gitu yang ada di dalam ruangan itu. Dan ya bisa dilihat juga bahwa si Aguilera ini tidak takut gitu pada siapapun, dan malah yang para pembasmi deathmatch ini yang tugasnya membasmi malah ketakutan gitu, dan pada pada pingsan semua gitu. Dan uh, sebelum gitu ya, sebelum belt Kamen Rider Revice ini jatuh ke tangan Igarashi, ada satu peneliti yang ingin memakai belt Kamen Rider Revice ini karena udah nggak ada pilihan lagi gitu, dan dia pengen coba kayak memakai belt Kamen Rider ini, dan dia kayak langsung gitu ya nggak bisa memakai error gitu, kayak kayak kita tahu gitu kalau uh, kalau bukan pemiliknya pasti nggak bisa memakai, ya kayak Kamen Rider Vice gitu kan, yang dimana dia cuma bisa sama si Takumi, dan yang lain pada nggak bisa, cuma beberapa yang bisa gitu. Dan ya kita dan si peneliti ini pingsan gitu karena nggak bisa memakai belt Kamen Rider Revice ini. Ya padahal sudah ada gitu foto Igarashi Daiji yang akan memakai belt Kamen Rider Revice ini. Dan juga ke scene dimana sebelum Igarashi juga yang memakai belt Kamen Rider Revice ini, ada kakaknya atau adenya yang uh, dia kayak grogi gitu, kayak bimbang gitu mau memakai apa enggak gitu belt si Revice ini, karena tadi dia melihat sendiri gitu kalau yang peneliti ya, atau pembuat rider system ini aja kayak nggak bisa gitu memakai beltnya, dan ya udah dia kayak grogi, dan si Igarashi langsung gitu ya kayak uh, mendorong kakaknya ini, dan dia langsung gitu uh, V-stem yang berbentuk T-Rex langsung ditancap ke tubuhnya, lalu keluarlah si Vice ini. Dan si Vice ini uh, belum bisa dikendalikan karena si Igarashi Daiji ini kan masih belum memakai beltnya, dan ya dia tugasnya itu kayak memangsa gitu, kayak kayak dia dia di sini ini dia bilang ini makananku, dan
Itu ibunya si Igarashi Daiji ini. Dan si Vice ini kayak lu kayak berinteraksi gitu dengan Igarashi, yang dia menawarkan kontrak gitu ya, kayak lu mau nggak kontrak sama gua gitu. Dan oke gitu deh, si Igarashi oke. Dan dia langsung gitu, si Igarashi oke karena udah nggak ada pilihan lagi, karena cuma dia yang bisa memakai belt Revice ini. Dan kalau keinget gitu ya, ada kan soal Kamen Rider Yuki yang uh, dia berkontrak dengan hewan yang ada di kartunya itu kan. Kalau Ryuki naga, Knight kelelawar, Zolda banteng, Rai badak gitu, dan Oja owler gitu, dan banyak lagi gitu. Dan uh, habis itu mereka bertarung lah bersama karena ingin melindungi kan, soalnya kan yang diincar keluarganya si Igarashi ini, uh, karena yang di tempat markas ini cuma ada mereka sisanya gitu. Dan langsung itu ya, si Rivai sama Vice ini langsung bertarung gitu, langsung membasmi gitu para Deathmans yang diciptakan oleh Aguilera ini. Dan menurut gue itu cukup keren banget itu, apalagi pas keluar gitu ya, senjata senjata yang berbentuk kapak gitu. Dan ya cukup menarik gitu ya, uh, karena ini temanya beda lagi gitu. Kalau Zero One kan tentang itu ya, kalau Kamen Rider Zero One kan tentang uh, dia bersama para human gear gitu. Kalau Saber kan tentang fantasi gitu ya. Dan si Revice ini tentang horror gitu, dan perjanjian dengan iblis gitu. Dan kalau bagi gue pribadi, waktu mereka berdua rider kick itu keren banget gitu. Dan ya itu membuat gue kayak keren banget itu ya, kayak Kabuto Gatak gitu rider kick bareng gitu. Dan banyak lagi lah yang tentang um, kedua rider ini rider kick bersama gitu. Itu the best lah, the best scene bagi gue itu. Dan udah sekian itu dari gue. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan terakhir dari kata gue, jangan lupa nonton Kamen Rider Revice terus. Salam Tokusatsu.